Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu menanam jejak budak padanya. Mu Xuanyin akhirnya berbicara, itulah satu-satunya kemungkinan yang dapat dia pikirkan meskipun itu adalah hal yang paling konyol dan mustahil di alam semesta ini. Hehe, Yun Ce tidak bisa menahan tawa puas. Reaksi yang sangat berubah-ubah dari lingkungannya sepertinya tidak berlebihan ketika dia menyebutkan bahwa dia menanamkan jejak budak pada Qianye Yinger dan dia berkata, guru sangat pintar. Dia tiba-tiba gemetar hebat setelah berbicara dan buru-buru mengoreksi dirinya sendiri, murid ini mengatakan bahwa guru itu bijaksana. Dia masih sangat menghormatinya, bahkan dengan Dewi Brahma Monarch sebagai budaknya. Kilatan aneh melintas di mata sedingin es Mu Xuanyin sebelum dia berhasil menenangkan diri, jadi ini alasan King Yue membawamu bersamanya. Dia paling menyadari betapa mampunya Yun Ce. Tapi dia pasti tidak percaya bahwa Yun Ce memiliki kemampuan untuk mencapai hal ini sendirian. Ya, jawab Yun Ce jujur. Jika guru ingin mengetahuinya, murid ini akan memberitahu Anda detailnya. Mu Xuanyin berbalik dan berkata, semuanya baik-baik saja, kalian semua boleh pergi. Ah iya, semua orang butuh waktu lama untuk bereaksi dan menanggapi perintah Mu Xuanyin. Meski pada akhirnya mereka berhasil pulih, guncangan masih bergejolak di hati mereka seperti gelombang pasang yang sangat besar. Saat pergi, mereka terus melihat bolak-balik ke arah Yun Ce dan Dewi Brahma Monarch saat organ dalam mereka bergetar hebat. Berapa banyak pahlawan dari alam dewa yang bahkan bermimpi untuk mencuri pandang ke arah Qianye Yinger. Bahkan setelah mengejar Dewi Brahma Monarch selama bertahun-tahun, Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah selatan bahkan belum berhasil menyentuhnya. Namun, dia sebenarnya bersedia menjadi budak Yun Ce. Ini pastinya tidak. Jika berita ini tersebar, itu akan menjadi hal yang paling sulit dipercaya, paling luar biasa dan paling konyol yang pernah didengar oleh siapapun. Ratu Naga dan Dewi dikabarkan sebagai wanita paling mempesona di alam semesta dan memiliki 60% keanggunan dan keindahan alam semesta. Ratu Naga adalah istri Raja Naga dan meskipun suami Dewi tidak akan bisa dibandingkan dengan Raja Naga di mata dunia, dia setidaknya harus menjadi seseorang setingkat Kaisar Dewa. Siapa sangka dia akan menjadi milik Yun Ce, dan bahkan menjadi budaknya. Mengesampingkan gelarnya sebagai anak Dewa Mesias dan gelar agung lainnya, hanya berdasarkan fakta bahwa ia telah mendapatkan Dewi, dunia akan melihat Yun Ce sebagai seseorang yang setara dengan Raja Naga. Bisa dibayangkan? Tidak bisa dibayangkan betapa gila dan cemburu anak-anak dewa dan kaisar dewa di kerajaan, berdasarkan seberapa besar mereka memuja, mendambakan, dan ingin memiliki Dewi Brahma Monarch. Budak Ying, berdiri, kata Yun Ce acuh tak acuh tapi dia tidak mengizinkannya untuk mengikutinya. Tetap di sini dan jaga tempat ini. Kamu tidak diperbolehkan pergi kemanapun tanpa perintahku. Ya, keagungan dingin dan keangkuhan bawaan yang terkandung dalam tatapan dan ekspresi Qianye Ying membuat orang lain tidak bisa menatap lurus ke arahnya atau bahkan berani mendekatinya. Tapi nada jawabannya terdengar sangat patuh. Yun Ce menjelaskan kepada Mu Xuanyin secara rinci tentang proses bagaimana mereka berhasil menipu Qianye Yinger ketika mereka kembali ke Aula Suci. Mu Xuanyin jelas merupakan salah satu orang yang paling dia percayai di seluruh dunia ini dan dia tidak akan pernah menyembunyikan apapun darinya. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan detak jantungnya, terutama ketika dia mengetahui dari Xia King Yue bahwa Mu Xuanyin mengambil risiko melibatkan alam Snow Song untuk menyelamatkannya dari bahaya besar 4 tahun lalu. Saat Yun Ce menjelaskan,
Mu Xuanyin tidak menyela atau mengatakan apapun, tapi tatapannya terus berubah, terutama ketika dia berbicara tentang bagaimana Xia Qingyue dengan mudah menebak bahwa dia bisa mengendalikan energi kegelapan yang mendalam. Kaisar Dewa dan Dewi nomor 1 di wilayah timur, dua orang yang disebut-sebut sebagai orang paling menakutkan di seluruh wilayah timur, tak menyangka kalau mereka bisa dengan mudah dipermainkan di telapak tangannya. Mu Xuanyin mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, hati kaca berlapis salju dari rumor yang beredar benar-benar mengejutkan. Qingyue memang telah berubah drastis. Setelah berpikir sejenak, Yun Ce masih memutuskan untuk berkata, ini sangat drastis bahkan aku sedikit takut. Dia akan menjadi orang terakhir di alam semesta ini yang akan menyakitimu, jadi apa yang harus kamu takuti? Ambil contoh ini, di mana dia menanggung semua risiko tetapi menyerahkan semua manfaatnya kepada Anda. Mu Xuanyin tampak sedikit tergerak saat dia berkata, kamu seharusnya senang karena dia bukan musuhmu. Yun Ce, meskipun langkah ini akan mengejutkan dunia, ini memang merupakan hasil yang luar biasa bagi Anda, kata Mu Xuanyin tanpa tergesa-gesa. Tidak ada pelindung yang lebih sempurna dan meyakinkan selain jejak budak di seluruh alam semesta ini. Selain itu, kekuatan Qianye Yinger dapat dibandingkan dengan seorang kaisar dewa dan Anda bahkan memiliki kaisar langit abadi sebagai saksinya. Siapapun akan merasa lega tentang keselamatan Anda dengan perlindungannya. Meskipun Yun Ce mendapat perlindungan dari Kaisar Iblis Penempa Surga, dia tidak akan bisa melindunginya sepanjang waktu. Akan mudah bagi banyak orang untuk mencelakakannya, jika mereka tidak peduli dengan akibatnya. Tapi Qianye Yinger, yang memiliki jejak budak di tubuhnya, akan berada di sisi Yun Ce dan akan sulit bagi siapapun untuk tetap merasa tidak nyaman. Sekarang, kamu memiliki Dewi Brahma Monark sebagai budakmu serta perlindungan alam Dewa Surga Abadi dan alam Dewa Bulan. Bahkan tanpa dukungan Kaisar Iblis Penempa Surga, kamu dapat melakukan apapun sesukamu di wilayah ilahi timur. Mu Xuanyin menghela nafas pelan dan sulit untuk menguraikan perasaannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Saya juga punya guru, kata Yun Ce segera. Guru adalah dewa pelindung terbesar dan terpenting bagi saya, Anda selalu begitu. Pupil mata dingin Mu Xuanyin sedikit bergetar. Saat Yun Ce menatapnya terus-menerus dan menolak untuk berpaling, dia bisa merasakan bahwa dia sepertinya sudah tahu apa yang terjadi 4 tahun lalu. Mu Xuanyin berbalik dan dengan dingin berkata, Yun Ce, aku akan mengatakannya sekali lagi. Mu Feixue adalah satu-satunya murid langsungku, kamu sudah lama berhenti menjadi muridku. Yun Ce tidak menjawab. Mu Xuanyin memiliki tatapan yang rumit di matanya, mungkin dia sendiri masih bingung dan bingung. Dia menghela nafas dengan lembut dan berkata, kamu harus mulai berbisnis. Keamanan seluruh primal chaos bergantung pada keinginan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Meskipun itu hanya demi dirimu sendiri, kamu harus melakukan yang terbaik. Murid ini mengerti. Yun Ce menyetujui dan melanjutkan, tetapi sebelum itu, murid ini ingin pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Mu Xuanyin terdiam. Alam dewa awal yang mutlak. Yun Ce menarik napas dan dengan lembut berkata, saya pikir, saya harus membawanya kembali. Mu Xuanyin sedikit menutup matanya untuk sementara waktu. Tapi segera setelah itu, alih-alih menghentikannya, dia berbicara dengan suara yang sangat tenang, sejak Kaisar Iblis kembali, alam semesta ini telah menjadi alam semesta yang dikuasai oleh Iblis. Hanya saja Kaisar Iblis Penempa Surga belum mengumumkan hal ini kepada dunia. Kata-kata Mu Xuanyin memang benar.
Semua orang yang mengetahui tentang kembalinya Kaisar Iblis penempas surga juga mengetahui kebenaran tersembunyi ini. Maka bayi jahat, yang selalu ditolak oleh seluruh dunia, mungkin bisa ditoleransi oleh dunia sekarang. Kemungkinan besar dunia juga tidak punya pilihan selain menerimanya. Bagi Anda berdua, ini adalah peluang besar. Kamu memang harus mencarinya. Kata-kata Musuanyin sepertinya persis sama dengan apa yang dikatakan Xia Qingyue. Yunce mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke punggung Musuanyin. Dia sejenak kehilangan kata-kata. Alasan mengapa Xia Qingyue tidak menolak energi mendalam kegelapan dan bayi jahat adalah karena dia dilahirkan di alam rendah dan tidak memiliki pengetahuan mendalam yang dimiliki oleh orang-orang dari alam dewa. Tapi Musuanyin, dia telah menoleransi energi kegelapannya yang dalam dan sekarang, dia bahkan memintanya untuk mencari bayi jahat yang tak tertahankan yang telah menakuti alam semesta. Dia berubah menjadi bayi jahat karena kamu dan pasti tidak akan menahan kekuatannya untukmu. Jika Anda dapat menemukannya, Anda akan memiliki kekuatan lain pada level tersebut di sisi Anda. Pada saat itu, meskipun alam semesta masih tidak dapat mentolerir keberadaannya, Anda juga akan menjadi seseorang yang tidak berani diprovokasi oleh alam semesta. Jika kamu ingin pergi, pergilah sekarang. Alam dewa awal mutlak adalah tempat yang sangat berbahaya bagi Yunce. Tapi tidak banyak kecemasan yang terdeteksi dalam kata-kata Musuanyin karena dia mendapat perlindungan dari Dewi Brahma Monarch. Juga, rumor mengatakan bahwa Dewi Brahma Monarch adalah orang yang paling akrab dengan alam dewa awal mutlak. Dia telah memasuki alam dewa permulaan absolut berkali-kali, bahkan lebih banyak daripada kaisar dewa manapun di wilayah timur. Dalam dimensi Primal Chaos, Vanishing Moon Celestial Palace terbang dengan cepat menuju pusat Primal Chaos. Meskipun tidak dalam kecepatan penuh, itu pasti akan meninggalkan sebagian besar Divine Master dalam debu. Setidaknya seseorang memerlukan kekuatan mendalam dari penguasa ilahi untuk memasuki alam dewa awal mutlak. Itu benar. Bahkan penguasa ilahi yang mampu mendominasi suatu wilayah di alam dewa hanya akan menjadi sebuah pintu di alam dewa awal mutlak. Bahkan jika itu adalah raja ilahi yang masuk, dia murni mencari kematian. Yunce tidak masuk untuk berlatih atau mencari peluang, dia hanya ingin menemukan Jasmine. Yunce bahkan tidak bisa menunggu satu hari pun sejak dia mengetahui dari Xia Qingyue bahwa dia pasti akan berada di alam dewa awal mutlak. Jasmine, awalnya aku mengira aku telah kehilanganmu selamanya. Mendengar berita bahwa Anda masih hidup terdengar seperti musik surgawi terindah yang pernah saya dengar. Betapa bayi jahat membawa bencana ke alam semesta, selama kamu masih hidup, segala sesuatunya tidak penting. Anda sudah tahu sejak awal bahwa saya memiliki api nirwana yang dianugerahkan kepada saya oleh Roh Phoenix, jadi Anda juga harus tahu bahwa saya masih hidup, tetapi Anda tidak mencari saya atau bahkan muncul di hadapan orang lain dalam beberapa tahun ini. Saya tahu mengapa. Tidak ada yang memahami Anda lebih baik daripada saya di alam semesta ini. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu melarikan diri, apapun itu. Ruang luas dengan cepat surut saat alam dewa permulaan absolut semakin mendekat. Di Vanishing Moon Celestial Palace, Qianye Yinger berdiri di sisinya dalam diam, rambut emasnya yang berkibar membelai lekuk punggung bawah dan bokongnya yang memikat. Ini bisa dianggap sebagai pertama kalinya Yunce dan Qianye Yinger berduaan. Namun aura menakutkan yang berasal dari garis keturunan dan pembuluh darahnya yang dalam masih membuatnya gemetar. Dia masih membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan perannya sebagai penguasa seorang dewi. Budak Ying,
Perintah Yun Ce tiba-tiba dengan nada tegas dan bermartabat, buka topengmu. Dia belum pernah melihat penampilan sebenarnya dari Qianye Yinger dan sepertinya sudah bertahun-tahun sejak orang lain melihatnya juga. Bertahun-tahun yang lalu, Qianye Yinger mulai dan terus memakai topeng untuk menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sebagian kecil dari wajah gioknya yang terdiri dari bibir dan rahangnya. Karena itu, rumor mengatakan bahwa penampilan aslinya telah memberinya banyak ketidaknyamanan. Rumor lain mengatakan bahwa itu karena Qianye Yinger merasa pria tidak pantas untuk melihat penampilannya. Apapun alasannya, semua orang tahu bahwa dialah satu-satunya orang yang sama terkenalnya dengan Sensi karena penampilannya. Yun Ce akan selalu dikejutkan oleh perasaan nyata seperti jatuh ke alam peri seperti mimpi setiap kali dia berhadapan langsung dengan Sensi. Kecantikan Sensi tampak begitu nyata sehingga seolah-olah alam semesta tidak layak memiliki seseorang secantik dia dan bahkan mimpi pun tidak pantas mendapatkan seseorang seperti dia. Kecuali jika disaksikan secara pribadi, seseorang pasti tidak akan percaya bahwa seorang wanita bisa begitu cantik. Jika mereka melihat penampilannya, tidak ada yang akan bingung mengapa Raja Naga begitu tergila-gila padanya. Yun Ce akan menjadi sangat gila setiap kali dia ditekan di bawah tubuhnya, sedemikian rupa sehingga dia merasa tidak akan menyesal bahkan jika dia mati 10.000 kali, setiap kali itu terjadi. Sensi adalah seseorang yang menakutkan. Karena kecantikannya tampaknya melampaui dunia ini dan bahkan melampaui mimpinya sendiri, apakah Qianye Yinger bisa dibandingkan dengannya? Sejujurnya, Yun Ce ragu. Ya, Qianye Yinger dengan lembut menyetujuinya sambil mengangkat tangannya untuk menyentuh topeng itu dengan lembut. Segera, topeng emasnya diam-diam jatuh ke tangannya. Dia sudah lama tidak menunjukkan penampilan aslinya kepada siapapun, tapi sekarang, wajahnya, yang berada tepat di depan Yun Ce, telah terungkap sepenuhnya kepadanya. Pada saat ini, Vanishing Moon Celestial Palace tiba-tiba menjadi sunyi karena napas, detak jantung, dan bahkan darah Yun Ce yang mengalir melalui nadinya berhenti bergerak. Cahaya bulan terang yang menyinari sekeliling istana langit bulan hilang tampak semakin gelap dan redup hingga tak seorang pun dapat merasakan keberadaan mereka. Yun Ce menatapnya diam-diam dan bingung. Tubuhnya tidak bergerak 1 inci pun dan pupil matanya tampak terpaku pada suatu tempat seolah-olah dia telah dikutuk, setiap bagian dari penglihatannya, setiap bagian dari jiwanya sepertinya ditarik oleh suatu kekuatan yang tidak dapat dia tolak sebelumnya, dia jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Waktu seakan berhenti total. Bang! Seolah-olah Vanishing Moon Celestial Palace telah menabrak meteorit ketika ledakan yang tumpul dan teredam terdengar. Yun Ce menyipitkan matanya saat dia dengan kasar menyentakkan kepalanya ke samping. Dia menutup matanya rapat-rapat dan menarik napas kasar. Dadanya naik turun dengan deras, seolah baru saja mengalami pertarungan hidup dan mati yang berlangsung selama beberapa hari. Pakai topengmu. Yun Ce bernapas dengan kasar dan berkata, tanpa perintahku, jangan pernah melepasnya. Alam Dewa Awal Mutlak. Ini adalah kedua kalinya Yun Ce memasukinya. Yang pertama adalah karena Qianye Yinger memaksanya. Kali ini, dia memiliki Qianye Yinger di sisinya, tetapi perannya telah banyak berubah. Tanpa bahaya dan urgensi dari situasi sebelumnya, Yun Ce dapat dengan damai mengamati dunia misterius ini. Mirip dengan pertama kali, perasaan melangkah ke zaman kuno sangat jelas sejak dia melangkah masuk. Dunia putih keabu-abuan muncul di depan matanya, baik itu langit, tanah, atau pegunungan, semuanya berwarna abu. Bahkan udara sepertinya mengandung perasaan berat dan kesedihan yang mendalam.
Yunce berdiri terpaku di tempat saat dia mengamati sekelilingnya, dan dia benar-benar merasa seolah dia benar-benar tersesat. Xia Qingyue telah memberitahunya terakhir kali bahwa tanah di bawahnya adalah titik awal dari alam dewa awal mutlak. Siapapun yang masuk dari pintu masuk pusat kekacauan primal akan jatuh ke titik awal ini. Itu juga merupakan tempat teraman di seluruh alam dewa awal mutlak. Titik keluar yang mengarah ke alam primal chaos berada di atas titik awal ini. Itu adalah pusaran besar berwarna putih keabu-abuan yang sama dengan titik masuknya. Tuan, kata Qianye Yinger, alam dewa awal mutlak memiliki binatang purba dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Jika guru ingin menjelajah, Anda tidak boleh meninggalkan sisi budak Ying dan Anda tidak boleh melangkah terlalu dalam. Bahkan dengan kekuatan Qianye Yinger, dia sangat berhati-hati jika ingin menjelajah lebih dalam. Akan sangat berbahaya bagi Yunce untuk memasuki perbatasannya, mengingat kekuatannya saat ini. Aku di sini bukan untuk mencari pengalaman, kata Yunce acuh tak acuh sambil mengamati sekelilingnya. Bantu aku mencari tempat aman yang tidak akan diganggu oleh orang luar. Ya, Qianye Yinger telah terlalu sering memasuki alam dewa awal mutlak sambil mencari peluang dan mengejar puncak jalan yang mendalam. Karena itu, dia sangat familiar dengan wilayah titik awal. Saat dia membawa Yunce bersamanya, dia terbang melintasi dunia putih keabu-abuan selama 1 jam sebelum mendarat di puncak yang sangat tinggi. Puncaknya mencapai awan tipis yang semuanya berwarna abu. Saat dia berdiri di puncak dan memandangi dunia putih keabu-abuan yang tak terbatas di sekelilingnya, perasaan kesepian yang mendalam sepertinya menyerangnya. Tapi dia sedang tidak mood untuk mengapresiasi pemandangan dan merasakan aura alam. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat tangan kirinya dan cahaya hijau tua pembersih dari mutiara racun langit memancar dari telapak tangannya. Jasmine, kamu pasti bisa merasakan ini, kamu pasti bisa. Tuan, apa yang kamu coba lakukan? Suara Heling terdengar dalam kesadarannya. Heling, kata Yunce lembut, lepaskan aura pembersihan mutiara racun langit semaksimal mungkin, semakin jauh, semakin baik. Heling tidak mengerti. Dulu, saat dia bersamaku, jiwanya selalu bersemayam di dalam mutiara racun langit. Saat itu, asal-usul racun dari mutiara racun langit telah hilang sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk meracuni, namun hanya memiliki kemampuan untuk membersihkan. Selama 8 tahun itu, dia terus-menerus tenggelam dalam aura pembersihan mutiara racun langit. Jiwanya pasti sangat familiar dan peka terhadap aura pembersih mutiara racun langit, bahkan jika itu hanya seutas benang yang jauh, dia pasti bisa merasakannya. Tetapi, Heling berkata, meskipun saya belum pernah ke sini, saya pernah mendengar tentang tempat ini dari guru Sensi sebelumnya. Alam dewa permulaan mutlak sangatlah besar, dan bahkan bisa lebih besar dari alam kekacauan primal sehingga belum ada seorang pun yang pernah mencapai perbatasannya. Tidak peduli apapun yang terjadi, aura pembersih mutiara racun langit tidak akan mampu menyebar ke dunia sebesar ini. Tidak, Yunce tersenyum tipis. Dia pastinya tidak terlalu jauh dariku. Tuan, mengapa menurut Anda demikian? Heling bertanya dengan lembut. Karena aku mengenalnya. Tatapan Yunce menjadi sedikit kabur dan dia berkata, semua orang takut dengan namanya, baik di alam dewa bintang atau di luarnya. Tidak ada yang berani mendekatinya, terlebih lagi dia tidak ingin dekat dengan orang lain. Tapi aku tahu kalau dia sebenarnya adalah seseorang yang takut sendirian. Dia tidak akan menyukai alam dewa awal mutlak, karena ini adalah dunia yang terlalu terpencil. Karena itu, dia tidak akan mau menyelaminya terlalu jauh.
Tapi lebih dari itu, dia akan diam-diam mengamati orang-orang di wilayah perbatasan, yang sedang berlatih untuk mendapatkan pengalaman, untuk mengurangi rasa kesepiannya. Sehingga dia bisa mengumpulkan berita di luar dunia, terutama berita tentang saya. Orang gelap dan tak berperasaan yang juga memiliki energi iblis bayi jahat itu sebenarnya takut kesepian. Mungkin semua orang yang pernah berhubungan dengan Dewa Bintang Pembantaian Surgawi akan menganggap kata-kata itu sangat konyol. Tapi Yun Ce mengatakannya dengan penuh keyakinan. Man, aku akan mencoba yang terbaik untuk melepaskan aura pembersih sejauh yang aku bisa. Setelah merasakan detak jantung Yun Ce yang kacau dan gugup, He Ling berkata dengan lembut, saya yakin dia akan bisa merasakannya, bahkan jika dia tidak bisa merasakan aura pembersihan, dia pasti bisa merasakan perasaan guru. Yun Ce mengulurkan jari-jarinya dan gambar mutiara racun langit perlahan muncul di atas telapak tangannya. Setelah itu, ia melepaskan cahaya pembersih paling kuat yang pernah dilepaskannya, dan dari jauh, ia tampak seperti bintang hijau tua yang berkelap-kelip di langit. Yun Ce duduk di tanah dengan menyilangkan kaki tetapi detak jantungnya tidak bisa tenang bahkan setelah waktu yang lama. Dia pernah berpikir itu adalah perpisahan selamanya, tapi sekarang ada harapan bahwa mereka bisa bertemu lagi dan mungkin dia bisa bertemu dengannya segera, tapi aura yang menutupi setiap inci tubuhnya bergetar tak terkendali sekarang karena perasaan ini sudah dekat. Jasmine, aku masih hidup, kamu masih hidup. Aku harus menemukanmu, kumohon, kamu harus menemukanku juga. Waktu berlalu tanpa suara dan ada tambahan bintang hijau tua yang bertahan lama yang bersinar di dunia putih keabu-abuan tanpa jatuh. Aura pembersih mutiara racun langit pasti akan menarik perhatian binatang buas. Jika Yun Ce sendirian, dia pasti tidak berani melakukan hal seperti itu. Tapi dengan adanya Qianye Yinger, dia tidak khawatir sama sekali. Wilayah tempat dia berada masih termasuk dalam zona perbatasan dan tidak ada binatang buas yang tidak dapat ditangani oleh Qianye Yinger. Qianye Yinger memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga setiap kali aura berbahaya memasuki jangkauan persepsi spiritualnya, dia telah memusnahkannya bahkan sebelum mereka bisa mendekat, dan bahkan tidak ada setitik debu pun yang menyentuh Yun Ce. Sosok emas Qianye Yinger kabur dan dia sekali lagi melenyapkan semua bahaya sebelum kembali ke sisi Yun Ce. Pada saat ini, Yun Ce, yang telah diam selama ini, tiba-tiba berbicara, Budak Ying, apakah kamu menyebabkan kematian kakak laki-laki Jasmine, Dewa Bintang Serigala Langit sebelumnya Sisu? Qianye Yinger menjawab, Budak Ying tidak menyakiti Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisu, tetapi dia memang mati karena Budak Ying. Saat ini, Qianye Yinger tidak mungkin berbohong padanya. Alis Yun Ce berkerut sedikit saat mendengar jawabannya dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana sebenarnya Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisu mati? Jelaskan padaku secara detail. Ya. Qianye Yinger mulai menjelaskan, saat itu, Budak Ying sekali lagi memasuki alam dewa awal mutlak. Di perbatasan jurang ketiadaan, saya secara tidak sengaja menemukan dunia rahasia yang tersembunyi. Jurang ketiadaan. Yun Ce memotongnya, tempat apa itu? Qianye Yinger menjelaskan, itu adalah tempat paling istimewa di alam dewa awal mutlak, atau bahkan mungkin seluruh alam primal chaos. Itu adalah jurang yang dalam yang sangat dalam dan menyebabkan segalanya kembali ke ketiadaan. Dalam banyak catatan, itu dihipotesiskan sebagai inti dari alam dewa awal mutlak. Menyebabkan segalanya kembali ke ketiadaan. Yun Ce mengerutkan alisnya. Tidak diketahui seberapa dalam jurang ketiadaan ini tapi ditutupi oleh lapisan kabut abu-abu abadi. Apapun yang jatuh ke dalamnya akan hilang sama sekali.
Baik itu yang hidup atau yang mati, termasuk roh dan energi mendalam yang dicurahkan ke dalamnya, dan bahkan persepsi spiritual dan cahaya. Budak Ying telah mengunjungi jurang ketiadaan beberapa kali. Mengingat kekuatan Budak Ying, bahkan jika aku melepaskan seluruh energiku yang dalam, energi itu akan hilang dalam sekejap setelah bersentuhan dengan jurang ketiadaan dan tidak ada satu pun jejak aura yang tertinggal. Bahkan jika penguasa ilahi atau guru ilahi jatuh ke dalamnya, tubuh, jiwa, kekuatan, dan aura mereka tidak akan berubah dalam sekejap. Ada banyak catatan dalam kitab kuno mengenai jurang ketiadaan tetapi tidak ada yang bisa menafsirkan lokasi tepatnya. Bukan hanya jiwa di era ini, tapi bahkan tubuh dan kekuatan dewa atau iblis di zaman purba juga akan langsung kembali ke ketiadaan saat bersentuhan dengan jurang ketiadaan. Tempat seperti itu sebenarnya ada di alam semesta ini, kata Yun Ce dengan suara rendah. Alam semesta tanpa batas ini sungguh dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa. Dunia di mana segala sesuatu kembali ke ketiadaan sebenarnya ada. Kembali ke ketiadaan. Ketiadaan. Bes. Tubuh Yun Ce bergetar seolah otaknya terkena sesuatu yang keras dan segalanya menjadi kacau. Semua ciptaan dilahirkan dari ketiadaan dan juga kembali ke tidak ada. Di tengah kekacauan, suara yang jauh terdengar. Yun Ce dengan paksa mengangkat tangannya dan menempelkannya ke kepalanya, hanya setelah sekian lama hatinya akhirnya tenang. Tuan, ada apa? Dia sadar kembali dan suara cemas heling terdengar. Aku baik-baik saja, hanya saja sepertinya aku tiba-tiba memahami sesuatu, kata Yun Ce sambil alisnya berkerut tanpa sadar. Baru saja, saya pasti telah memahami sesuatu. Tapi kenapa tiba-tiba hilang tanpa bekas dan kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Apa sebenarnya yang terjadi? Lanjutkan dengan apa yang kamu katakan, jadi bagaimana Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisumati? Kata Yun Ce setelah memulihkan pemikirannya. Ya, Kianye Yinger melanjutkan penjelasannya, Budak Ying secara tidak sengaja menemukan dunia rahasia yang sangat tersembunyi di perbatasan jurang ketiadaan. Setelah memasuki dunia rahasia, Budak Ying menemukan pecahan kenangan. Saat itulah saya mengetahui bahwa alam rahasia ditinggalkan selama era kuno oleh Kaisar Penghukum Surga Moe sebelum dia meninggal. Itu digunakan untuk menyembunyikan bagian dari panduan surga yang menentang dunia yang ada di tangannya. Yun Ce tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, kamu bilang, panduan surga yang menentang dunia. Ya, Kianye Yinger melanjutkan, sebelum Moe meninggal karena usia tua, dia ingin meletakkan bagian dari buku pedoman surga yang menentang dunia di tangannya ke dalam jurang ketiadaan untuk mencegah era masa depan berperang, mengatasinya dan menciptakan bencana. Namun pada akhirnya, karena benda itu ditinggalkan oleh dewa leluhur, dia tidak memilih untuk mengembalikannya ke ketiadaan melainkan menyembunyikannya di alam rahasia yang dia ciptakan secara pribadi. Yun Ce berpikir, Moe, bagian dari panduan surga penentang dunia, ditinggalkan oleh dewa leluhur. Tunggu, mengapa semua ini konsisten dengan seni ilahi leluhur yang dibicarakan oleh jiwa gagak emas dan Phoenix S? Alam rahasia yang diciptakan secara pribadi oleh Kaisar Penghukum Surga Ilahi tidak akan dirasakan bahkan oleh dewa sejati. Tapi begitu banyak era telah berlalu dan mungkin juga telah dipengaruhi oleh Abyss of Nothingness sehingga terjadi sedikit gangguan ruang dan hal itu dirasakan oleh Budak Ying. Budak Ying telah menemukan pecahan ingatan yang menunjukkan bagian dari manual surga yang menentang dunia. Namun, ada penghalang di sekelilingnya yang memisahkanku darinya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan kekuatan penghalang telah sangat berkurang,
budak Ying masih tidak dapat menerobosnya sendirian. Karena itu, budak Ying meminta bantuan Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisu. Mengapa kamu meminta bantuannya? Yun Ce mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, kamu memiliki banyak Dewa Brahma dan Raja Brahma yang kuat di alam Dewa Kerajaan Brahma, tetapi kamu meminta bantuan Dewa Bintang Serigala Surgawi dari alam Dewa Bintang. Karena dia cukup kuat, kata Qianye Yinger dengan nada datar. Tapi lebih dari itu karena, penghalang itu terlalu berbahaya dan jika dihancurkan dengan paksa, ada kemungkinan kematian akibat kerusakan serius. Saat membandingkan kematian Dewa Bintang dengan kematian Raja Brahma, saya memilih yang pertama. Yun Ce terdiam. Ada satu alasan penting lainnya, meskipun ekspresi Yun Ce telah berubah beberapa kali, nada dan ekspresi Qianye Yinger tetap tenang. Jelas sekali baginya, dia tidak melakukan kesalahan dan itu adalah pilihan yang benar dan paling umum untuk dipilih. Dia berkata, dia akan membantu budak Ying menjaga rahasia ini dan tidak akan mengungkapkan bahwa budak Ying telah memperoleh apapun. Sudut bibir Yun Ce bergerak-gerak, dia mengertakkan giginya dengan ringan dan berkata, apa yang terjadi setelah itu?